Selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana cara penginputan pembelian. Nah, kita masuk di fitur pembelian, lalu transaksi pembelian. Kemudian kita klik di sini yang tertulis tanda tambah. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Yang pertama akan muncul tanggal yang ditampilkan secara otomatis oleh sistem. Kemudian dua, akan ada kolom jatuh tempo. Kita isi jika pembelian barang ini bersifat cash, maka kita akan pilih tanggal hari ini jatuh temponya. Tapi jika berbentuk kredit, biasanya kredit itu ada 1 minggu, ada 2 minggu. Jadi kita pilih yang 1 minggu saja ya. Terus kemudian ada kolom ketiga, nomor referensi, tidak usah diisi karena sudah terisi oleh sistem. Selanjutnya ada warehouse. Jadi ketika kita menerima barang di outlet tersebut, pastikan outlet itu yang kita pilih. Misal outlet gudang, ya kita pilih gudang. Kalau outlet test training, kita pilih outlet test training. Selanjutnya ada namanya kolom terima. Nah, saya akan klik di sini statusnya. Di sini ada 3. Pertama diterima, pending, dan order. Order itu ketika kita masih melakukan pengorderan. Jadi kita bisa input memang, lalu kita melakukan pengorderannya. Terus yang kedua ada namanya pending. Jadi pending itu artinya kita tunda dulu inputan yang kita masukkan di sistem. Jadi ketika kita melakukan pending PO, itu masih bisa kita perbaiki ketika ada kesalahan memasukkan jumlah barang, jumlah modal, atau nama item. Nah, untuk saran pertama, bisa lakukan pending dulu selama melakukan penginputan. Ketika kita sudah yakin bahwa yang kita input itu sudah sesuai, baru kita rubah statusnya menjadi terima. Seperti itu ya. Jadi untuk pertama kita lakukan pending dulu. Kemudian kita masukkan supplier. Supplier itu adalah barang yang berasal dari perusahaan mana. Contoh yang akan kita terima sebentar Ultra, maka kita akan pilih suppliernya Ultra. Selanjutnya di sini ada namanya lampirkan dokumen. Jadi setiap kita menerima barang yang masuk atau nota pembelian, pastikan ada notanya untuk diinput di sistem. Saya akan klik di sini lalu pilih file. Di sini filenya sudah ada ya, jadi saya sisa klik lalu tambahkan. Nah, di sini sudah masuk. Selanjutnya kita akan menginput item barang. Nah, saya akan kasih lihat contoh barang yang akan kita input. Ini adalah item atau contoh kertas faktur yang akan kita input masuk ke menu pembelian. Di sini ada 5 item. Nah, untuk cara memasukkan itemnya, pertama, ketika kita menerima barang, pastikan dulu jumlah total yang ada di sini sama dengan yang di bawah. Setelah kita jumlahkan, pastikan totalnya sama. Mari kita lihat di menu kalkulator. Nah, ini adalah jumlahnya, Rp3.678.278. Coba kita lihat. Oke, sama. Artinya produk yang masuk ini tidak menggunakan PPN dan tidak menggunakan diskon, maka kita bisa lanjutkan lagi cara penginputannya, yaitu masukkan nama itemnya di menu pembelian. Yang pertama adalah di sini tertulis Ultra Coklat 125 ml sebanyak 5 karton. Mari kita kembali ke penginputan. Oke. Silakan diketik Ultra Coklat. Oke. Setelah muncul menu seperti ini, di kolom atas itu kode produk pembelian kita tidak usah mengisi, dilangkai saja. Yang penting harus diperhatikan adalah satuannya. Nah, ketika di sini satuannya box, maka modal yang harus kita masukkan adalah berbentuk satuan juga. Jika kita masukkan di sini satuannya karton, maka modal yang dimasukkan pastikan juga adalah karton. Nah, kita lihat di sini
Yang masuk barangnya sebanyak 5 karton. Cara untuk mengetahui berapa modalnya dalam satu karton. Di sini ada total ini 571.000 dibagi berapa karton yang masuk, yaitu 5. Maka dia akan menghasilkan total 114.200 rupiah. Nah, inilah yang akan kita masukkan di menu pembelian tadi. Oke. 114.200. Di sini ada tertulis harga pembelian sebelumnya. Jadi, sebelum kita menerima barang, bisa saja minggu lalu ada barang yang masuk dengan item yang sama dan modalnya masih sama. Makanya muncul namanya harga pembelian sebelumnya. Ketika masuk lagi hari ini, ternyata modalnya masih sama. Jadi, belum ada kenaikan modal ya. Oke, lanjut kita akan scroll lagi ke atas. Di sini ada namanya produk diskon. Jadi, ketika produk ini tidak memiliki diskon, kita tidak perlu mengisinya. Jadi, kita bisa kosongkan. Kemudian kita scroll lagi ke bawah. Di bawah ada tertera namanya expire. Jadi, kita bisa masukkan inputannya, tanggal expire, berapa barang yang kita terima hari ini. Lalu, kita isi kolom selanjutnya quantity barang. Karena quantity barang kita pilih adalah satuan karton, maka kita masukkan satuan kartonnya juga di bawah sebanyak 5 karton. Setelah itu kita klik simpan. Oke. Menunya akan muncul seperti ini ya, totalnya 571. Oke, selanjutnya kita akan lihat lagi menu item yang lain, yaitu Ultra 200 ml. Kita akan input sampai di kolom ini ya, good time. Baik, kita akan kembali ke penginputan. Ini adalah inputan-inputan yang sudah dilakukan pembagian pada nota. Nah, kita sesuaikan total yang sudah kita dapat dengan total di nota. Di sini ada 3.678.283. Coba kita samakan dengan total ini. Jika sama berarti sudah sesuai ya cara penginputannya. Berikut dengan nama-namanya. Langkah selanjutnya, jika sudah selesai, kita bisa lakukan pengecekan ulang. Kembali di scroll, cek ulang kembali apakah jatuh temponya sudah sesuai. Kemudian kita cek kembali lagi apakah warehouse-nya sudah cocok. Kemudian statusnya, jika status sudah dilakukan pengecekan, statusnya bisa dirubah menjadi terima. Jadi kita bisa rubah di sini menjadi status terima. Setelah itu cek kembali suppliernya sudah cocok dan apakah dokumennya sudah dimasukkan. Jika semuanya sudah sesuai, bisa lakukan save data. Nah, di sini saya scroll kembali. Ini adalah contoh penginputan nota yang tidak menggunakan PPN dan tidak menggunakan diskon. Jadi kita bisa langsung klik simpan. Oke, selanjutnya ini adalah contoh nota yang menggunakan diskon produk. Jadi, ketika ada nota seperti ini, kita kembali melakukan penginputan di menu pembelian, lalu transaksi pembelian, lalu kita ketik lagi tambah. Oke, karena di sini kertasnya menunjukkan bahwa ini adalah nabati. Nah, kita akan masukkan suppliernya sesuai dengan nota yang tertera. Pertama, jatuh temponya,
Anggaplah ini hari adalah tanggal 13 dan nabati itu bersifat cash. Jadi kita masukkan jatuh tempo hari ini. Kemudian kita isi warehouse-nya sudah cocok. Terus statusnya seperti biasa kita pending dulu ya kalau masih ragu. Terus kita masukkan suppliernya. Nah, saya ketik di sini nabati, muncul di sini ya. Kita pilih ini saja, PT Pinus Mir Abadi. Lalu kemudian kita cantumkan lagi kertas notanya yang sudah dipoto. Setelah itu sudah tercantum, kita masukkan itemnya. Untuk yang pertama kita lihat dulu nota. Item pertamanya itu adalah nabati RCE. Jadi kalau nabati RCE 5 gram itu berarti nabati 500 ya, yang pakai box yang ini. Jadi pastikan kalian ketika terima barang tahu juga bahwa ini yang dimaksud dengan nabati yang 500. Kita kembali lagi ke menu fiturnya, kita ketik di sini nabati coklat 500. Kemudian muncul seperti ini. Baik, mari kita lakukan pengelolaan modal. Di sini tertera nabati 500 itu kuantiti masuk 2 karton. Terus di sini harganya Rp100.800, jumlahnya totalnya adalah 200.600. Ini dikali 2, hasilnya adalah ini. Nah, di sini ada tertulis diskon. Jadi cara untuk penyelesaiannya ini 200.600 kita kurang 5.009 rupiah, hasilnya 196.591. Oke, ini adalah hasil akhir ya dari pengurangan diskon. Tapi karena kuantitinya ada 2 karton masuk, sedangkan kita di sini membutuhkan 1 karton modal, maka ini akan kita bagi 196.591 kita bagi 2, menghasilkan 98.295. Itulah yang akan kita input masuk di menu pembelian. Oke, seperti itu ya. Jadi, karena dia minta modal karton, maka kita akan masukkan modal karton. Setelah itu kita scroll lagi ke bawah, berapa banyak yang masuk? Sebanyak 2 karton. Seperti itu, lalu kita simpan. Langkah selanjutnya kita bisa lihat lagi apa item selanjutnya, terus kita masukkan kembali sampai semuanya sudah selesai. Jadi selanjutnya itu ini itemnya kita input masuk di menu pembelian, lalu total ini kita kurangi diskon. Setelah mendapatkan hasilnya, baru kita bagi berapa karton masuk. Seperti itu. Baik, setelah melakukan penginputan seperti ini, kita akan kembali melihat nota. Sebelumnya saya akan menjelaskan kenapa nabati ini terhitung diskon. Pertama, setiap kali kita menerima nota dari Kampas atau dari manapun dalam bentuk pembelian, kita harus selalu perhatikan penjumlahan totalnya. Ketika sudah melakukan penjumlahan ini semua dan mendapati hasil akhirnya bukan pada nota terakhir yang akan kita bayar, maka pasti akan terjadi namanya
PPN atau ada namanya diskon. Nah, di sini ketika saya sudah jumlahkan hasilnya ini, padahal yang akan kita bayar ini, maka itulah yang dimaksud dengan diskon karena total di atas lebih tinggi ketimbang total yang akan kita bayar. Itu artinya 1.317.602 rupiah itu sudah dipotong diskon menjadi 1.278.921 rupiah. Inilah diskon-diskon tersebut. Makanya kita sebut ini adalah nota menggunakan diskon. Seperti itu ya. Nah, kita kembali lagi. Coba kita cocokkan menu di sebelah. Total yang di bawah ini adalah 1.278.926. Kita cocokkan dengan total nota di faktur, ternyata sama. Nah, ketika sama maka itulah hasilnya dari penginputan sebelumnya. Ketika selesai, kita akan lakukan save atau cross check kembali. Setelah di cross check, baru kita lakukan rubah status, kemudian input atau klik save dan simpan. Seperti itu. Baik, ini adalah contoh nota ketiga di mana kita akan mengetahui bahwa ini cara penginputan nota yang menggunakan PPN atau pajak. Jadi seperti ini contoh notanya ya. Suppliernya di atas tertera PT Sinar Goa Sukses. Ini faktur penjualan, ada stempelnya. Produknya ada dua jenis, jadi kita masuk di menu back office dulu untuk melakukan penginputan seperti biasa. Kita masuk di menu fitur pembelian, lalu transaksi pembelian, kemudian tambah, kemudian kita isi. Coba kita lihat notanya. Di sini notanya tertera cara bayar adalah kredit. Nah, jadi karena kredit kita bisa masukkan jatuh temponya. Anggaplah jatuh temponya adalah 1 minggu dari hari ini. Jadi kita pilih tanggal 20 untuk minggu depan. Terus warehouse-nya sudah dipilih, statusnya terima kalau memang sudah yakin. Terus kita masukkan suppliernya. Tadi apa suppliernya? Di sini tertulis Sinar Goa Sukses, pojok atas ya. Oke, setelah itu kita lampirkan filenya di sini. Lalu kita input barangnya. Caranya seperti apa? Ketahui dulu item barangnya apa. Di sini di nota tertulis minyak fitri botol berapa, yang 400 ml. Jadi kita baca dulu apa barangnya, kemudian 12 dikali 400 ml. Jadi itu kita input. Fitri 400. Oke, kita klik. Setelah itu baru kita tentukan berapa modal yang akan kita masukkan di harga satuan. Oke. Sebelum kita melakukan penginputan modal, pastikan dulu jumlah totalnya di sini dengan di sini kita tambah, maka akan menghasilkan seperti ini. Jadi kita sudah jumlahkan ya tadi 4.324.325, kita jumlahkan hasilnya seperti ini. Jadi 4.813.331. Coba kita lihat di menu fakturnya. Totalnya adalah ini. Sedangkan yang akan kita bayar adalah ini. Jadi cara kita mengetahui bahwa ini menggunakan PPN adalah ketika kita sudah jumlahkan total item ini dengan item satunya, jumlahnya 4 juta, sedangkan yang mau kita bayar ada 5 juta, berarti lebih besar ya dari totalnya. Artinya
4.813.331 kita tambah PPN. PPN-nya itu adalah 11%, hasilnya adalah ini. 5.342. Coba kita lihat kalkulatornya. Dan ini. Jadi sama ya. Hasil dari di kertas sebelah sama di kalkulator sama. Oke, lanjut. Caranya untuk mengetahui berapa modal dalam satu balnya. Pertama kita ambil total ini 4.324. Jadi 4.324.325. Kita tambah 11%. Hasilnya 4.800.000. Dari 4.800.000 ini kita akan bagi sebanyak 50 karton karena 50 karton yang masuk. Nah, setelah kita bagi, maka kita akan mengetahui berapa total dalam satu karton. Hasilnya adalah 96.000. Jadi modalnya per bal atau per karton dari minyak fitri 400 ml ini adalah 96.000. Mari kita input di sistem. Kemudian kita scroll ke bawah dan masukkan berapa jumlahnya, 50. Oke, selanjutnya apalagi? Kita lihat di sini ada susu Milano. Kita input susu Milano. Oke. Kemudian kita cari lagi berapa modalnya. Selanjutnya ada susu Milano, kita sudah input. Nah, karena dia masuknya hanya satu karton, maka kita akan pilih di sini satuan terkecilnya adalah kaleng ya. Nah, setelah itu kita ke sebelah. Satu karton susu Milano itu isinya adalah 48 kaleng. Nah, caranya total ini 489.006 rupiah. Kita tambah dulu sebanyak 11%, lalu hasilnya itu 542.797. Setelah itu, hasil ini kita akan bagi 48 kaleng. Maka dia akan menghasilkan per kalengnya adalah 11.308 rupiah. Itulah yang akan kita input masuk. Oke, di sini saya akan masukkan 48 kaleng karena satuannya adalah kaleng ya. Oke, kita simpan. Terus coba kita cek karena sudah selesai. Totalnya adalah 5.342.784. Coba kita cek lagi di bawah. Ini sudah cocok atau belum? 5.342.798. Di sebelah 5.342.784. Oke, enggak apa-apa ya, lebih sedikit. Jadi seperti itu. Jadi inilah cara untuk penginputan yang menggunakan PPN. Setelah itu, setelah melakukan penginputan dan sudah yakin, nah mari kita cek kembali apakah sudah sesuai kolom yang saya masukkan. Setelah itu perhatikan statusnya, suppliernya dan warehouse-nya. Lalu kita klik menu save atau simpan. Nah,